beda apa background ya. Kalau memang cinta ya bisa-bisa aja. Nanti kan akan ketemu si istrinya. Gitu kan. Ayu Ting Ting kan bukan juga orang yang kemudian terlalu sombong atau apa. Nah, dia biasa-biasa aja kan. Jadi Mulyadi itu orang baik, orang pintar, kemudian punya pengalaman yang jelas, kemudian punya kemampuan analisa yang tajam terhadap satu persoalan dan terhadap berbagai persoalan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersamaan. Jadi sebenarnya kalau kita nilai secara ilmu kejiwaan, dia punya kualitas IQ yang tinggi. Itu bisa dilihat dari gambaran-gambaran bagaimana dia mengambil keputusan, menyebutkan sesuatu dan menceritakan sesuatu secara baik ya. Itu baru dari IQ. Tapi dia juga tampaknya punya emotional quotient yang tinggi juga, kemampuan emosi, mengelola emosi itu juga tinggi juga. Nah, bagaimana dia bisa berhadapan dengan berbagai macam orang dari berbagai macam latar belakang dan menggunakan penyelesaian yang sifatnya adat normatif yang baik. Jadi kita juga punya penilaian sendiri terhadap Kang Deddy Mulyadi. Memang beliau orang baik, orang pintar lah. Pintar ini baik secara IQ maupun EQ. Jadi sudah aman dia ini kan. Dan dia pas jabat sebagai gubernur itu. Jadi Kang Deddy ini memang jatahnya pemimpin. Jatahnya pemimpin sekarang dan mungkin masa depan lah begitu. Karena dia bisa menyerap aspirasi dari banyak persoalan dan aspirasi dari banyak masyarakat dan banyak orang juga bisa diserap dan bisa dia memilah-pilah mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang harus diputuskan, mana yang belum diputuskan bisa ditunda. Jadi kita bicaranya bukan karena sekarang, tapi karena memang dulu berteman. Kita lama lah, tapi diam-diam lah kita berteman lagi. Nggak usah disebut pertemanannya bagaimana. Kita kan Kang Deddy juga kan diam-diam cerita juga, ya Bang Leo teman dekat saya juga bilang itu Kang Deddy teman dekat saya juga gitu. Jadi tapi itu banyak cerita yang mungkin nggak bisa diungkapkan lah ya. Jadi memang faktanya adalah demikian. Memang kita saling support lah. Jadi saya kadang-kadang bikin salah, kadang-kadang juga dia juga mengingatkan gitu. Kalau beberapa waktu yang lalu gitu. Kalau dia sekolah hukum juga. Dan sekarang udah jadi pengacara juga beliau kan sebenarnya kan, tapi karena dia jadi pejabat gubernur atau jadi gubernur ya mungkin pengacaranya nggak dipakai. Tapi beliau memang aslinya juga ahli hukum juga sebenarnya. Jadi begitu. Makanya kalau di wilayah-wilayah perkara-perkara kadang-kadang dia tiba-tiba muncul bukan karena muncul untuk populer, bukan, tapi karena memang dia jiwanya jiwa pembela keadilan, dan dia adalah termasuk sarjana hukum dan termasuk pengacara juga sekarang. Nggak tahu kalau samanya kita nggak tahu ya. Suka ini aja, suka ketawa aja sama aja. Sebenarnya kalau kita lihat Bang Deddy itu orangnya itu sebenarnya penyayang, penyabar, penyayang, kemudian rendah hati itu dia. Mungkin sama lah karakter begitu. Kemudian kalau jadi pemimpin bagus banget begitu kan. Kemudian humble-nya ada begitu. Jadi kalau kita dalamin Kang Deddy ini sebenarnya orangnya penolong. Jiwa penolong itu karena terkait dengan humble, rendah hati, kemudian suka merasakan empati atau bisa berempati dan bersimpati pada orang lain. Jadi akhirnya kan kelihatannya sebagai orang-orang yang suka menolong kan begitu. Itu juga tentang kita banyak gitu. Sama aja mirip-mirip begitu. Ya sama-sama orang sederhana lah. Kita bukan orang-orang yang suka pamer apa-apa gitu, kita enggak. Kita juga bukan orang yang kita harta, bukan. Ya memang gini ya pandangan. Kan dari dulu kan hidup susah. Dari zaman dulu hidup susah, hidup sederhana, hidup miskin. Ya, sampai sekarang juga kita begitu, hidup susah, sederhana dan miskin begitu kan secara kepribadian kita. Tapi mungkin karena kita hidupnya sederhana, mungkin akhirnya kita dapat limpahan berkat dari Tuhan kan. Tapi tetap aja kita nggak bisa berubah. Karakter yang sudah lama terbentuk dari kecil, di mana kita di dalam posisi hidup yang sederhana, ya akan terus begitu sampai sekarang. Jadi ya orang-orang yang seperti Kang Deddy juga sama juga. Dulunya juga penuh kesusahan hidup, tapi kan sekarang dia juga berada dan memang berkelindah hidup juga. Tapi kan tetap karakter dasarnya udah kunci, yaitu hidup sederhana dan rendah hati. Nah kalau dia belusukan kan dia belusukan ke teman-temannya dia kan, dan dia kan. Kalau kita kan rakyat aja nggak punya. Gitu. Ya bagus saja asalkan ada cinta diantaranya. Tapi kalau salah satu nggak ada cinta kan nggak akan pernah terjadi kan. Dipaksakan kalau cinta itu nggak akan pernah. Cinta itu kan dua pihak kan. Satu suka, sana suka aja. Tapi kalau biasa-biasa aja nggak akan terjadi. Nah, Bang Deddy ya, itu pribadi dari beliau, kita nggak akan pernah tahu apa yang dia mau. Kang Deddy juga kan nggak tahu. Nah,
tipe wanita apa yang saya sukai kan nggak cuma jadi sama-sama kita saling nggak tahu, itu udah bicara paling dalam, arti paling dalam aja, walaupun beda apa background ya. Kalau memang cinta ya bisa-bisa aja, nanti kan akan ketemu si istrinya gitu kan. Ayu Ting Ting kan bukan juga orang yang kemudian terlalu sombong atau apa, nah, dia biasa-biasa aja kan. Ya hidupnya juga kadang-kadang urakan juga kan, tapi merakyat begitulah kan. Ya kelihatannya begitu. Kalau Ayu Ting Ting ya sederhana juga ya. Cuman kan kita nggak tahu. Ini kan walaupun sama-sama berkarakter atau sekarakter, paling penting adalah rasa cinta. Cinta itu ada. Kalau ada, jadilah. Kalau nggak ada, sampai kapanpun nggak bisa. Nah, sama maka salamin aja sama Ayu Ting Ting ya. Kita kan deketan aja rumahnya dia, rumahnya di situ, kita rumahnya di sini. Cuma nggak pernah ketemu. Pernah ketemu di mana, nonton di Pesona Kayangan kan gitu kan. Tapi ya cuman papasan aja namanya. Ayu Ting Ting termasuk nanti jadi artis yang paling lama populer. Itu karena hidupnya sederhana gitu. Kalau kita mendukung siapa yang jenisnya sama, kita dukung. Cuman kan tetap pribadi masing-masing kita. Pernah juga itu nggak berani jodohin orang, takut salah. Dan kita mengucapkan nanti ketika kan sudah terpilih, ketika pelantikan kita mengucapkan selamat terhadap Anggi Mulyadi. Semoga menjalankan tugas sebagai gubernur secara amanah, tetap kemudian membela rakyat, membela orang-orang tertindas, kemudian memakai anggaran-anggaran provinsi secara baik dan benar, sehingga kemudian banyak warga kemudian terselamatkan, banyak warga kemudian terbantu, banyak warga kemudian juga mengalami pembangunan di wilayahnya. Jadi nanti tenaga kerja di wilayah-wilayah yang Kang Deddy ini kemudian bisa terakomodir gitu lewat gebrakan-gebrakan yang Kang Deddy. Jadi gebrakan ini nggak cuma gebrakan dari pemerintahan Kang Deddy saja, tapi koordinasinya dia dengan pihak swasta. Saya kan pengacara begini aja udah, itu udah jadi pengacara juga susah, menjadi pemerintah lebih susah lagi.